Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh Qi Gathering Pill, dia tidak langsung mengkonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiao Yan tahu bahwa jika dia memulai proses untuk menjadi Douze dalam kondisinya saat ini, kemungkinan kegagalannya lebih dari 70%. Meskipun Yao Lao dapat dengan mudah membuat pil pengumpul Qi lainnya, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari. Melihat bahwa Xiao Yan mampu menahan godaan untuk segera menembus level Douze, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan perasaan puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya terpesona saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam ring. Setelah selesainya Qi Gathering Pill, kecepatan latihan Xiao Yan berangsur-angsur melambat menjadi ritme yang stabil. Setiap hari, dia melakukan latihan Douqi selama 1 jam sebelum pergi ke pegunungan di belakang klan Xiao untuk melatih keterampilan Dou-nya. Jika dia punya waktu, Xiao Yan akan menemani Sun Er berjalan-jalan di kota Wutang. Secara keseluruhan, kehidupan santai yang sangat memuaskan. Ketika 5 hari kehidupan yang santai ini telah berlalu, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia berada pada kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba menjadi Douze. Di pegunungan di belakang perkebunan Xiao Clan, ada sebuah gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini memiliki lebar sekitar 1 meter dan telah dipilih secara khusus oleh Xiao Yan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain tebing ada awan berkabut, sementara lebih jauh di bawah kabut adalah pegunungan iblis binatang, dipenuhi dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada jurang yang begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat kedalamannya. Satu-satunya pintu masuk ke gua adalah jalan sempit yang telah disembunyikan oleh Xiao Yan menggunakan cabang dan batu. Jadi Xiao Yan sangat yakin bahwa jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Perlahan menarik napas, Xiao Yan mengeluarkan botol giok. Memiringkan botol, pil hijau kebiruan diluncurkan. Menatap pada Qi Gathering Pill yang mengkilap dan halus, senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Yan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan menenangkan hati seseorang. Menjilati bibirnya, Xiao Yan tanpa ragu memasukkan pil itu ke mulutnya. Saat pil pengumpul Qi memasuki mulutnya, sensasi sedingin es bisa dirasakan mengalir dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat suam-suam kuku mulai mengalir dari mulutnya ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras tubuh Xiao Yan. Dengan wajah tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangannya untuk dengan cepat membentuk segel tangan penyerap Douqi. Napasnya terus mereda saat Douqi di dalam tubuhnya menanggapi pikirannya dan mulai dengan cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk dengan cepat memperbaikinya. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik saat garis putih Douzi Qi berkumpul dari udara dan terus melonjak ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya kesakitan, dua energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit memancar dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih keras daripada saluran orang biasa dan dengan demikian meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Di tubuhnya, Douqi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus berubah menjadi Douqi putih dan dengan Douqi yang baru terbentuk untuk mendorong proses, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia bisa terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil itu disempurnakan tanpa henti, esensinya terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Douqi berhasil memperbaiki sejumlah esensi, energi hijau baru dan lebih besar akan menyembur ke depan. Dengan kedua Douqi yang disempurnakan dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Douqi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiao Yan yang mabuk karena pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Douqi di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan.
Meningkatnya Douqi menyebabkan saluran Xiaoyan berkedut saat sudut mulut Xiaoyan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat, padatkan topan Douqi. Sebelum meledak, teriakan Yao Lao seperti guntur, meledak di hati Xiaoyan. Mengambil napas dalam-dalam dari udara sejuk, segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah dalam sekejap pemahaman. Menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama, 10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiaoyan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya dan oleh karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, langkah itu mengalir seperti air, halus dan tidak terpengaruh. Setelah perubahan segel tangan, gelombang Douqi dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba membanjiri ke bawah di bawah kekuatan mengisap liar dan ganas dari perut. Ketika semua Douqi telah berkumpul di daerah perut, Douqi putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompres Douqi. Gunakan persepsi jiwa Anda untuk mengompresnya. Jika Douqi gagal diringkas menjadi topan, Anda akan sekali lagi jatuh ke 8 Duan Qi. Teriakan Yao Lao bergema sekali lagi di hati Xiaoyan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan memusatkan pikirannya pada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kendali atas Douqi. Kompresi cepat dimulai. Douqi yang putih susu menolak bimbingan persepsi jiwa, dengan keras berputar. Meskipun perlawanannya sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiaoyan bahkan mengejutkan Yao Lao. Jadi perlawanan Douqi mirip dengan belalang sembah yang mencoba menghalangi mobil, hanya sedikit melawan sebelum dengan enggan mundur. Ketika Douqi dikompresi seukuran telapak tangan, ia membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi, Yao Lao berteriak. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi Douqi putih tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum menekan dengan kejam. Bang! Sebuah suara teredam ringan diam-diam terdengar di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah ini, perlawanan dari Douqi akhirnya menghilang, meninggalkan Xiaoyan yang terkuras. Sebuah desahan berat lolos saat Xiaoyan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik turun dengan cepat karena kelelahan. Saat dia berbaring di lantai gua yang dingin, Xiaoyan sekali lagi mengalami energi berlimpah yang tidak dia rasakan selama 4 tahun. Senyum mengembang di bibirnya, semakin lebar dan lebar sampai akhirnya menjadi tawa hangat, tawa melolong. Setelah berbaring di lantai batu yang dingin dan dingin untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya berhasil mengatur napas. Kebahagiaan sejati yang terpampang di wajahnya sulit disembunyikan saat dia memuji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiaoyan menghela napas dengan lembut dan perlahan menutup matanya, dia membiarkan pikirannya secara bertahap menyelidiki misteri tubuhnya. Inner View, teknik pendukung yang unik untuk level Douqi ke atas. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam ia mampu menjelajahi dan menembus misteri yang lebih dalam dari tubuhnya. Pikirannya berkelana ke daerah perutnya, di mana vortex seukuran telapak tangan putih susu perlahan bergerak. Energi putih krem berputar-putar di sekitar vortex dalam kabut samar-samar. Mengamati vortex kecil dengan pikirannya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dia puas. Meskipun vortex itu kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang dia miliki ketika dia berusia 9 Duan Qi. Douqi dan 9 Duan Qi memiliki sifat yang berbeda. Energi yang berasimilasi sebelum menjadi Douqi sebenarnya disebut Douqi Qi. Setelah menjadi Douqi, energi yang berasimilasi sekarang dikenal sebagai Douqi sejati. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi, benar-benar tak tertandingi. Xiaoyan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vortex. Di bawah kendalinya, seutas benang putih susu Douqi dengan cepat diekstraksi dari vortex dan dibiarkan berputar-putar. Terus-menerus mengendalikan vortex, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Douqi dengan pikirannya. Penguasaan Xiaoyan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas, Xiaoyan akhirnya menghentikan pelatihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum menghilang di dalam pupil hitamnya. Xiaoyan kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara keruh dan tidak murni, setelah itu kulitnya menjadi cerah.
Memutar kepalanya dari sisi ke sisi untuk meregangkan lehernya, suara retak bisa terdengar yang membuat Xiao Yan menyeringai. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiao Yan tersenyum cerah dan berkata, "Sukses. Ini adalah keberuntunganmu untuk berhasil memadatkan Ki Vortex pada percobaan pertamamu." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh sambil menganggukkan kepalanya. "Lebih seperti aku bergantung pada kemampuanku sendiri." Xiao Yan membalas sambil mengendurkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu ketika ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, saya telah mencapai tingkat Doze, bukankah sudah waktunya untuk memberi saya teknik Ki?" Petik 2. Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan duduk di depan Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Ki apa yang kamu inginkan?" Petik 2. "Yah, hal yang lebih aneh dari teknik Ki tingkat surga, yang bisa berevolusi." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiao Yan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Guru, ada apa? Apakah Anda berbohong tentang teknik Ki itu?" Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan gugup. "Teknik Ki yang saya ceritakan, memang bisa berevolusi, saya tidak membodohi Anda." Yao Lao berbisik. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa bahagia mengalir di wajah Xiao Yan. Memutar tangannya, dia dengan hati-hati bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkanku menggunakannya?" Petik 2. Teknik Ki aneh ini memang bisa berevolusi tetapi risikonya sangat tinggi. Yao Lao berseru setelah terdiam lama. Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan perlahan menarik tangannya ke belakang dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Petik 2. Yao Lao tersenyum pahit, "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang melatih teknik Ki ini atau mendengar tentang siapapun yang menggunakan teknik Ki ini. Jadi, saya tidak tahu seberapa tinggi risikonya. Namun, dengan pengalaman saya dan setelah melihat kesulitan teknik ini, saya akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%. Petik 2. 20%. Wajah Xiao Yan menegang, serendah itu. Yao Lao menghela nafas dan mengangguk, "Aku khawatir itu serendah itu." Tersenyum pahit dan memijat dahinya, Xiao Yan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk mempelajari teknik Ki yang berkembang. Godaan untuk teknik Ki yang bisa berkembang menjadi teknik Ki tingkat surga terlalu besar. "Guru, bisakah Anda memberi saya gambaran umum tentang teknik Ki ini?" Petik 2. Yao Lao menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat, "Persyaratan teknik Ki ini untuk berkembang, terkait dengan api surgawi yang telah saya katakan sebelumnya." Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan seksama. "Oke. Saya mendapatkan teknik Do Ki ini melalui sebuah kecelakaan. Teknik Ki ini awalnya tidak bernama. Namun, saya memberinya nama yang disebut mantra api." Berbicara sampai di sini, Yao Lao mencoba menyembunyikan ekspresi campur aduk di wajahnya. Sepertinya proses untuk mendapatkan teknik Do Ki ini tidak semudah yang dia ceritakan sebelumnya. Flame mantra memang bisa berevolusi, tapi salah satu prasyaratnya adalah membutuhkan Heavenly Flame sebagai bahan baku. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar, "Kamu perlu tahu bahwa api surgawi adalah beberapa bentuk energi paling kejam di dunia ini. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan bisa menelannya. Di masa lalu ketika saya menemukan api dingin tulang ini, saya hampir dibakar hidup-hidup hingga kehampaan olehnya. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu dari api surgawi dapat menempatkan Do Huang di jurang antara hidup dan mati. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka." Menatap tampilan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiao Yan juga ketakutan kaku, menelan api surgawi untuk berevolusi. "Sialan, Anda bahkan tidak yakin apakah Anda akan dapat menghabiskan nyala api atau apakah nyala api akan memakan Anda. Pencipta metode Ki ini pastilah orang gila,
Meskipun teknik ini berbahaya di luar mimpi terliarmu, aku tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai, di benua Douqi, dengan pengecualian beberapa laskar, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan mengangguk, sedikit terpesona dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang doseng tidak akan berani menganggap enteng orang itu. Tentu saja itu hanya jika seseorang tidak terlebih dahulu termakan oleh api surgawi. Menatap Xiao Yan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya?" Xiao Yan sedikit menggigil dalam diam. Mengenai mantra api, Xiao Yan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Bagaimanapun, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Tian Douqi, kemampuannya sangat menarik. Di benua Douqi yang sangat besar ini, teknik Tian Reng Douqi akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meskipun metode Qi sangat kuat, tingkat keberhasilannya bahkan tidak 20%. Fakta ini akan mengecilkan hati kebanyakan orang. Dengan 10 jarinya berpotongan erat, wajah Xiao Yan berubah terus-menerus, memantul antara ragu-ragu dan tertekan. Menonton ketakutan di wajah Xiao Yan dengan tenang, wajah tua Yao Lao juga menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Setelah beberapa saat dia menghela nafas pelan, masalah ini hanya bisa diputuskan sendiri. Saya juga tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Namun, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Apa perasaan Anda terhadap gadis Sun Er? Ditanya tentang masalah ini oleh Yao Lao mengejutkannya. Wajah Xiao Yan agak memerah. Membuka mulutnya setelah beberapa saat dan dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sun Er adalah adik perempuan saya. Terhadapnya, perasaan apa yang bisa saya miliki?" Pada kata-kata terakhir itu, Xiao Yan sepertinya merasa agak lemah. "Hehe, kakak, Anda juga tahu bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya." Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun generasi muda klan Xiao sudah mengaguminya tanpa henti. Ketika dia dewasa, apa yang harus dikatakan lagi? Berbicara sampai di sini, Yao Lao melirik Xiao Yan. Sambil tersenyum samar dia berkata, "Jika Anda memikirkan kemungkinan suatu hari nanti pria lain akan menikahinya, bagaimana perasaanmu?" Memaksa senyum tipis di wajahnya, Xiao Yan mengerutkan alisnya perlahan. Dia menghela nafas ringan dan berbisik, "Sepertinya agak sulit untuk diterima." "Hehe, karena kamu bisa merasakan bahwa itu agak sulit untuk diterima maka di dalam hatimu, kamu tidak hanya menganggapnya sebagai adik perempuanmu saja." Yao Lao tersenyum namun tidak tersenyum saat dia berbicara. Wajahnya merah sekali lagi, Xiao Yan terdiam dan dia bergumam. Membentangkan tangannya tanpa daya dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?" "Semua itu untuk menjernihkan pikiranmu tentang perasaan apa yang kamu miliki terhadapnya. Karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi pengembanganmu." Membekukan wajahnya, Yao Lao menelan ludah dan dengan agak ragu berbicara, "Latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Saya tidak tahu persis kebenaran tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan Xiao kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi celah lebar di antara Anda. Kesenjangan status antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan cara apapun." Petik 2. Menutup matanya, Xiao Yan menyatukan kedua telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga memiliki martabat. Sebelumnya Anda melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan bagaimana dia mampu bertindak begitu angkuh dan bagaimana dia bisa meremehkanmu adalah karena latar belakangnya, kekuatannya lebih besar dari milikmu. Melihat penampilan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata yang tulus dan sungguh-sungguh. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi Mystic Cloud. Karena itu, di mata mereka, kamu hanyalah seekor cacing. Meskipun Anda memiliki bakat yang luar biasa, mereka tidak mungkin melihat Anda sebagai sesuatu yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun,
Mereka telah melihat banyak talenta yang sangat berbakat. Hanya jika Anda mampu membuat mereka takut akan kekuatan Anda, apakah Anda akan memenuhi keinginan Anda? Xiao Yan menyentuh hidungnya dan dengan mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, apakah berlatih mantra api akan memberiku kekuatan seperti itu? Petik 2. Sebenarnya, hanya dengan berhasil berlatih mantra api, Anda akan memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi. Mendesah ringan, Xiao Yan menguatkan dagunya. Senyum gadis anggun di masa lalu itu muncul tak terlukiskan di depan matanya perlahan. Tawa seperti lonceng perak melayang di telinganya. Mengambil napas panjang, Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, guru telah mengatakan ini banyak dan masih menyebutnya tidak ikut campur dengan keputusan saya. Petik 2. Hehe. Yao Lao membelai wajahnya yang layu dan tua sambil tertawa canggung. Sedikit malu, dia menjawab, oke, saya akui saya mungkin memiliki beberapa niat untuk mendorong Anda, tetapi dari sudut pandang saya sangat berharap Anda akan mempraktikkan mantra api ini. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa aku saat ini hanyalah roh belakakan. Yao Lao merentangkan tangannya saat dia bertanya. Xiao Yan mengangguk. Orang lain mungkin telah mati, tetapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada yang lain, aku entah bagaimana secara aneh bertahan dalam bentuk ini. Yao Lao tersenyum pahit seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Saya tidak suka hidup seperti ini, setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan kosong bagi saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya capai secara pribadi, oleh karena itu, saya harus meninggalkan keadaan roh ini. Petik 2. Guru ingin menghidupkan kembali. Xiao Yan berkedip sedikit tidak percaya. Tertegun, dia melanjutkan, di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang matikan. Petik 2. Dalam keadaan normal, memang begitu. Mengangguk setuju, ekspresi penuh gairah muncul di Yao Lao saat dia melanjutkan, namun menurut beberapa deskripsi yang tidak jelas dari mantra api, jika berhasil dikuasai, seseorang akan dapat memadukan beberapa jenis api surgawi bersama-sama untuk membentuk tubuh yang bisa menampung roh. Mendapatkan tubuh seperti itu, akan menjadi semacam kelahiran kembali bagiku. Di atas ring, saya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa siang hari, semua dengan harapan suatu hari bertemu seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat yang mampu memenuhi persyaratan saya. Aku sangat beruntung akhirnya bertemu denganmu. Kesedihan mendalam terukir di garis wajah keriput dan tua itu, meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yao Lao menatap sepasang mata hitam pekat Xiao Yan yang balas menatapnya, tersenyum pahit, dia melanjutkan, anggap saja kata-kata ini sebagai gemuruh menganggur dari seorang lelaki tua. Sayangnya, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur, pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk berbicara, saya benar-benar. Dengan sedih menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengulurkan tangannya yang keriput. Dengan gelombang kecil, satu gulungan hitam dan satu gulungan merah samar-samar berkilauan saat mereka muncul di masing-masing tangan. Gulungan merah adalah api yang dikaitkan dengan metode Lao Di Qi, sedangkan gulungan hitam adalah mantra api. Yao Lao tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang layu sedikit melunak ketika dia dengan lembut berkata, buat pilihanmu sendiri dan pikirkan faktor-faktor yang mendorongmu. Selama kamu ingat bahwa apapun pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu. Petik 2. Telapak tangan Xiao Yan menopang dagunya saat dia menatap kosong pada dua gulungan berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum. Meskipun aku takut mati, tanpa kekuatan tidak ada kehormatan. Saya menolak untuk mengalami jenis penghinaan yang diberikan Nalan Yanran kepada saya hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, saya selalu dapat beralih ke metode Qi yang lain. Di gua sempit, Yao Lao menyaksikan dengan mata tertutup saat Xiao Yan melatih Douqinya. Menggosok matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yao Lao tahu bahwa dia adalah salah satu alasan mengapa Xiao Yan memilih teknik berbahaya ini. Emosi menggenang di dalam hatinya yang lama saat dia berbalik menghadap langit. Dengan desahan rendah, dia bergumam, yakinlah, aku pasti akan mengasuhmu menjadi alkemis yang paling luar biasa.
Petik 2. Setelah membuat terobosan untuk menjadi Douze, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah berlatih teknik, Dou Qi putih susu tanpa atribut di dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktikkan. Seseorang tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk perubahan Dou Qi pertama, sehingga hampir 2 jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik Dou Qi, Xiao Yan tampak penuh vitalitas dan kekuatan dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat yang tinggi, wajahnya yang halus semakin bersinar dengan kilau batu giok yang indah. Xiao Yan mengerjap beberapa kali saat matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan di gua yang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Sambil tersenyum ringan, dia tahu bahwa peningkatan kepekaan ini disebabkan oleh latihan metode Qi. Apakah kamu berhasil? Yao Lao bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya, Xiao Yan mengangguk sambil mengulurkan telapak tangan yang adil. Qi vortex di dalam tubuhnya berputar, saat aliran Dou Qi kuning pucat meninggalkan pusaran sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Mewujudkan Dou Qi hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai setidaknya level Dadoshi. Xiao Yan saat ini jelas tidak memiliki tingkat kekuatan itu, sehingga Dou Qi di tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Dou Qi tetap macet menyebabkan telapak tangan Xiao Yan yang adil secara bertahap diliputi cahaya kuning muda, seperti lilin yang hampir terbakar, nyaris tidak bisa menyebarkan kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Lao Huang Qi. Semakin tinggi peringkat metode Qi, semakin dalam warnanya. Saat matanya menatap sedikit cahaya kuning di telapak tangannya, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, dia memaksakan senyum ketika dia berkata, sebelum mantra api ini berkembang, Dou Qi-ku akan memiliki peringkat yang lebih rendah daripada hampir semua orang. Tidak perlu mempertimbangkan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, saya bahkan tidak yakin untuk memenangkan seseorang dari tingkat yang sama yang telah berlatih metode tingkat Xuan. Petik 2. Meskipun mantra api hanya ada di Huang rendah sekarang, kekuatannya tidak akan kalah dengan Huang tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, bukankah Anda masih memiliki teknik Dou? 3 teknik Xuan level Dou sudah cukup untuk menutupi celah dalam metodemu. Yao Lao tersenyum sambil menghibur Xiao Yan. Tak lama setelah dia menambahkan peringatan, karena metode Qi Anda lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti bahwa tingkat daya tahan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, Anda harus lebih efisien, tidak ada lagi gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh Anda di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Xiao Yan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan, melihat tatapan Xiao Yan ini dan mengetahui kepribadiannya. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa alternatif lain, dia hanya bisa membayar harganya dan berkata, ketika Anda telah benar-benar menguasai 3 teknik Dou yang Anda miliki sekarang, saya akan sekali lagi memberi Anda teknik Dou yang baru. Anda akan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah sekarang. Anda harus memahami prinsip ini kan? Peringkat apa? Mata Xiao Yan berbinar saat dia bertanya dengan sangat hati-hati. Marah namun senang pada penampilan hati-hati Xiao Yan, Yao Lao membelai jenggotnya dan dengan dingin mendengus, yang akan saya katakan adalah bahwa itu tidak akan lebih rendah dari tingkat ledakan oktan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Yan langsung bersinar seperti matahari. Octane Blast adalah teknik Xuan Dou tinggi, apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Tingkat, meskipun di level hanya 1 tingkat lebih baik dari High Xuan level, jarak antara keduanya selebar Grand Canyon. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan teknik Xuan Dou tinggi dari lelang tingkat tinggi. Namun teknik di level Dou dapat dikatakan dihargai di luar pasar karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Jiama, harga teknik di level Dou telah meroket ke harga setinggi langit sekitar 10 juta. Yang setara dengan 1 tahun penuh pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya perbedaan 1 tingkat, harga antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Dari sini dapat dilihat bahwa Xuan level dan di level adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda.
Memikirkan level yang hampir legendaris ini, perasaan Xiao Yan mendidih, berharap dia bisa memaksa Yao Lao untuk mengajarinya langsung. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan di antara mereka berdua, dia memutuskan untuk dengan patuh menyerah pada ide lucu itu. Guru, kapan Anda akan mengajari saya alkimia? Untuk sementara melepaskan pikiran tentang teknik di level Do, Xiao Yan bertanya lagi. Alkimia tidak dimaksudkan untuk dipelajari di klan kecil dan kecil ini. Yao Lao menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak kamu membuat taruhan 3 tahun antara dirimu dan Nalan Yanran. Adalah bodoh untuk tinggal di kota Wutan lagi, kecepatan pelatihan di sini terlalu lambat. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan beberapa metode pelatihan karena alasan yang rumit dan beragam. Jadi saya ingin membawa Anda dalam perjalanan pelatihan selama sedikit lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Xiao Yan agak ragu-ragu, namun ketika dia memikirkan wanita angkuh itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Oke, setahun, jadilah. Kapan kita berangkat? Mari kita tunggu selama 2 bulan. Yao Lao tersenyum dan berkata, "Kenapa menunggu begitu lama?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktu bagi Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan kamu harus mendaftar. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat dia menjawab. Memutar matanya, Xiao Yan memaksakan senyum dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan di sana? Saya tidak kekurangan metode Qi atau teknik Do, apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya." Petik 2. Aku tidak memintamu untuk belajar sesuatu di sana. Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Menurunkan suaranya, Yao Lao berkata, "Kamu harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Saya sebelumnya telah memperoleh kecerdasan bahwa di Akademi Jianan harus ada jenis api surgawi yang disebut hati jatuh api. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 pada daftar api surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan api surgawi ini, mantra api mungkin bisa berevolusi." Api hati jatuh. Xiao Yan dengan lembut membisikkan nama aneh ini pada dirinya sendiri saat matanya berangsur-angsur menyala. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.